Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar masih tentang dimensi 3. Ini modul kedua, tentang jarak titik ke garis. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai jarak titik ke titik. Nah, baik. Tujuan pembelajaran kali ini kita diharapkan bisa menggunakan pendekatan luas segitiga khususnya untuk mencari jarak titik ke garis. Nah, ini definisi dari jarak titik ke garis bisa kita lihat dari beberapa gambar di bawah ini. Jarak titik U ke garis TW itu bisa, ini kan U ke garis TW nih. Nah, ini kan paling dekat. Nah, garis TW. Nah, ini U. Gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat bentuk segitiga yang terbentuk ini T. Nah, ini siku-siku. Siku-siku di sini. Gitu. Maka jarak garis U ke TW itu merupakan si TW-nya itu sendiri. Nah, jarak titik U ke garis PQ. U ke garis PQ. Nah, dia juga merupakan segitiga siku-siku di sini. Maka jarak U ke garis PQ itu merupakan UQ. Nah, kemudian ada jarak titik S ke garis QR. Nah, QR, S ke garis QR. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa setiap bentuk segitiga yang siku-siku, nah, jarak titiknya itu merupakan jarak terdekatnya gitu. Nah, ini kan siku-sikunya di sini nih. Gitu, maka jarak S ke SR gitu ya. S ke QR, S ke IR itu merupakan SR gitu. Nah, dia siku-sikunya di sini. Gitu. Nah, kemudian ada jarak W ke TV. Nah, W ke TV. Nah, kalau jarak W ke TV itu sama dengan WO. Nah, ini kalau misalkan kita lihat di sini nih. Nah, ini kan. Ini bisa kita lihat. Nah, kemudian jarak titik P ke garis WU. Nah, titik P. Ini WU. Nah, ini kalau misalkan kita lihat di sini. Kan bisa kita lihat ciri P. Nah, jadi ketika kita mencari jarak titik ke garis, pertama kita buat dulu sebuah segmen garis untuk membantunya. Nah, biasanya membentuk kalau tidak persegi atau yang paling sering itu dia membentuk sebuah segitiga seperti jarak dari P ya ke WU gitu. Ini kan PN gitu, atau jarak S ke WU. Nah, S ke WU. Nah, ini juga sama. S ke WU. Nah, kalau S ke WU, nah dia kan siku-siku di sini. Nah, sehingga jarak S ke WU itu merupakan SW. Nah, kemudian jarak titik T ke garis PN. Nah, titik T, ini titik T ke garis PN. Nah, ini karena kalau misalkan. Nah, di sini ada M ya. Nah, maka jarak titik T ke garis PN itu merupakan TM. Gitu. Oke, langkah penyelesaian untuk mencari jarak titik ke garis biasanya kita bisa membuat sketsa kubusnya terlebih dahulu, kemudian membuat garis bantu. Nah, garis bantu yang seperti tadi kalau kita buat kubus gitu ya. Kemudian membuat sketsa segitiganya.
Kemudian menggunakan teorema Pythagoras apabila membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, ya, teorema siku-siku. Kan ini C, ini A, ini B. Biasanya kan C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, jika menggunakan pendekatan luas segitiga, tandanya kita mencari tinggi yang di tengah sini nih. Gitu. Nah, ini dari mana sih? Nah, sebetulnya nah, kalau misalkan kita perhatikan. Nah, ini segitiga. Ini tingginya. Ini B, ini C, ini A. Nah, kalau misalkan luas segitiga yang pertama setengah, kan alas kali tinggi ya. Nah, kalau misalkan bentuknya posisinya seperti ini. Nah, posisinya seperti ini. Berarti kan tingginya itu apa? Tingginya itu B, alasnya A. Nah, kalau misalkan kita ganti posisinya. Nah, ini kan alasnya jadi C, ini tingginya. Nah, kemudian ini A. Ya, ini B. Nah, kalau yang model seperti ini, berarti kan kita nanti dapat tingginya itu T, alasnya itu C. Gitu. Nah, ini hasilnya L1 dan L2 itu sama. Sehingga kalau misalkan kita buat persamaan, gitu ya, misalkan di mana di sini nih. L1 sama dengan L2. Nah, setengah Nah, ini kan kalau kita pindahkan T sama dengan kali B per C. Gitu. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan pendekatan luas segitiga sembarang. Nah, ini nanti kita di pertemuan selanjutnya akan kita bahas lebih detail. Nah, ini misalkan ini jarak titik P ke garis SR. Nah, kalau misalkan jarak titik P ke garis SR, ini kan P. SR. Nah, dia bentuknya segitiga siku-siku. Nah, kan kalau misalkan kita gambar, nah, jarak terdekatnya tuh yang ini gitu. Berarti kalau misalkan baik ke garis SR, nah PS. Nah, PS ini merupakan rusuk yaitu 12 cm. Sehingga kalau misalkan kita cari jarak P ke garis SR itu merupakan 12 cm. Oke, selanjutnya jarak titik S ke garis UKI. Ya. S ke garis UKI. Nah, S ke garis UKI kita lihat dulu. S, di sini U, di sini Q. Nah, ini juga merupakan segitiga siku-siku. Nah, sehingga kalau misalkan kita cari SQ ini merupakan apa? Ini kan ini kan 12 cm. Ini kan berarti misalkan ini 12, ini 12, dia ada samanya dengan kita cari jarak SQ-nya. SQ ini merupakan diagonal bidang. Diagonal bidang kan biasanya diagonal bidang nah itu A akar 2 ya. 12 akar 2 atau kita gunakan teorema Pythagoras seperti ini. Nah, kita cari luas segitiga siku-sikunya gitu ya. Nanti kita ketemu 12 akar 2 gitu. Oke. Jarak titik Q ke garis PR. Nah,
sama dengan adalah QM. QM adalah setengah dari diagonal sisi ya. Dan kalau kita lihat di sini QM itu yang mana? Nah, ini kan. Nah, jadi jarak titik Q ke garis PR ya. Nah, dia ini kan segitiganya, berarti setengah dari PR. Bisa juga dari setengah dari QS. Nah, QM itu. Berarti kan 12 akar 2 dibagi 2. 6 akar 2. Nah, selanjutnya jarak titik V ke garis PQ gitu. V ke garis PQ mana V? V PQ. Nah, ini PQ. Nah, kalau kita lihat, nah berarti kan VQ. Nah, ini kan VQ. Nah, VQ ini kan diagonal apa? Bidang. Diagonal bidang itu 12 akar 2 tadi sudah dicari. Nah, ini contoh 2. Kalau misalkan diketahui kubus PQRS TUVW memiliki panjang 18, tentukan jarak W ke garis PR. Nah, W ke garis PR. W, ini W. PR yang mana? Yang ini. Gitu. Nah, ini kan berarti WM. Nah, WM ini bisa kita cari pakai teorema Pythagoras. Ya. Nah, jadi dari penjumlahan SM kuadrat dengan SM kuadrat dengan WS kuadrat. Itu ketemu 9 akar 6. Nah, kemudian jarak titik S ke garis WM. Nah, S ke garis WM kita bisa gunakan apa namanya? Pendekatan segitiga siku-siku. Nah, S ke WM itu kan kalau misalkan kita bentuk segitiganya berbentuk segitiga siku-siku. Nah, dari S ke N inilah yang ingin kita cari. Nah, ini kan. Nah, ini kalau misalkan ini WS itu kan berapa di sini? 18 ya. Gitu. Nah, 18 WM itu kan berarti dia 9 akar 6 tadi sudah kita cari. Kemudian SM itu setengah dari diagonal bidang, yaitu berapa? 9 akar 2 gitu. Nah, ini kan kalau misalkan kita pakai pendekatan luas 1 sama dengan luas 2. Ini kalau misalkan luas 1 nih. Kalau ini bentuknya seperti ini berarti tingginya 18. Ya kan? Nah, alasnya 9 akar 2. Kemudian kalau bentuknya dibalik nih, diputar 90 derajat. Ini kan tingginya yang ini. Alasnya itu yang WM. Nah, WM itu tadi berapa? 9 akar 6. Jadi setengah berapa? Setengah dikali alasnya 9 akar 6. Gitu ya. 9 akar 6. Nah, kemudian tingginya nah, L2 gitu. Oke. Kan luas keduanya itu berarti setengah, tingginya itu SN nya kan, alasnya itu MW itu 9 akar 6 gitu. Jadi di sini bisa kita uraikan. Makanya di sini WM kali SN, SM kali SW itu sebetulnya dari alas dan tinggi dari segitiga. Di sini kita uraikan, kemudian kita rasionalkan. Kalau misalkan yang ininya bawahnya akar 6 kan berarti harus dirasionalkan, dia itu dikali dengan akar 6 dan akar 6. Sehingga dihasilkan 6 akar 3.
tersebut. Ya, demikian penjelasan yang Bapak sampaikan, semoga bisa dipahami. Mohon maaf kalau ada kekurangan karena ini masih dalam rangka pembiasaan pembelajaran online yang dibuat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan dikerjakan latihan 2.